Maranatha. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian pembacaan kita tadi, bagaimana Yohanes menunjuk kepada Yesus, dan kita diberikan tema untuk merenungkan bagian perikop ini, yaitu menantikan Kristus dengan makin mengenal dan menyatakan Kristus. Dari bagian pembacaan kita tadi, bahkan kalau kita baca dari pasal 1 ini berkaitan dengan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, bahwa Yohanes Pembaptis ini sangat penting bagi awal bagaimana pelayanan Tuhan Yesus itu. Kesaksian Yohanes dimulai dengan melihat dia bersaksi atau marturia, kesaksian kepada para imam dan orang Lewi yang diutus dari Yerusalem untuk bertanya. Di pasal 1 ayat 19, mereka itu diutus untuk bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Atau apakah engkau itu? Yohanes menjelaskan kepada mereka bahwa ia bukanlah Mesias, tetapi diutus untuk meluruskan jalan Tuhan. Pasal 1 ayat 23. Kemudian dia berbicara tentang orang yang kepadanya Roh Kudus turun. Yohanes berkata, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian bahwa inilah anak Allah. Ayat 34 tadi. Kemudian Yohanes bersaksi kepada murid-muridnya sendiri dengan berkata tentang Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Akibat perkataan Yohanes ini, itu ada 2 murid yang meninggalkan Yohanes dan mereka mengikuti Yesus. Di ayat yang ke-37 kalau kita baca terus. Dengan begitu setelah Yohanes menyelesaikan tugas yang memberi kesaksian tentang Yesus, kemudian Yohanes menghilang dari peredaran. Dia tidak disebutkan lagi. Tetapi nanti kemudian Yohanes muncul di pasal 3 ayat 26. Dan ia memberitahu bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ayat yang ke-30. Yohanes menyadari bahwa setelah dia memberitahukan bahwa sebenarnya dia akan semakin kecil dan Yesus ini harus semakin besar. Dan kalau kita lihat dari ayat 29 sampai ayat 51, itu ada beberapa gelar yang diberikan Yohanes kepada Yesus ini. Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, seorang manusia yang telah ada sebelumnya, dia yang di atasnya Roh Kudus tinggal, dan dia adalah anak Allah. Murid-murid Yohanes memanggil Yesus dengan sebutan Rabi di ayat 38. Bahkan Andreas menyebutnya Sang Mesias ayat 41. Natanael memanggil Yesus sebagai Rabi, anak Allah dan Raja Israel ayat 49. Yesus melengkapi pemahaman tentang diri dan tentang Kristus itu dengan menyatakannya sendiri bahwa dialah anak manusia di ayat 51. Jadi itu gelar-gelar setelah Yohanes memperkenalkan Yesus itu sendiri. Dari ayat yang tadi kita baca, ayat 29 sampai 34. Kalimat penting di situ, lihatlah anak domba Allah. Kalimat ini begitu penting. Sebab keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, ayat 29a. Artinya bahwa Injil ini dibuka dengan pendahuluan pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18.
Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sampai tiba di ayat 18. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa dia bukanlah Mesias di pasal 1 ayat 20, tetapi yang datang untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Ayat yang ke-23. Dia juga bersaksi bahwa seorang yang begitu agung akan datang sehingga Yohanes tidak layak, bahkan untuk membuka tali kasutnya dia tidak diperkenankan atau tidak bisa. Pasal 1 ayat 27. Dan keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang di ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Bagian pembacaan ini membantu menjelaskan hubungan antara Yohanes Pembaptis dan Yesus. Bahkan setelah kematian Yohanes dan kebangkitan Yesus, nama besar Yohanes terus menarik para pengikutnya. Itu kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul ayat pasal 18 ayat 25 dikatakan begini. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kisah Para Rasul 18 ayat 25. Jadi penginjil Yohanes berusaha keras untuk menetapkan kembali bahwa Yesus adalah yang lebih besar daripada dirinya, dan dia akan lebih kecil. Sebab orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka pergi mengutus orang untuk bertanya kepada Yohanes waktu di penjara, "Engkaukah itu?" Artinya, "Engkaukah Mesias itu?" Dia bilang, "Bukan." Jadi dengan mengatakan bahwa bukanlah terang itu, tetapi dia diutus untuk mengatakan sesuatu atau bersaksi tentang terang itu. Di pasal 1 ayat 8. Yohanes berseru, "Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripada ku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Pasal 1 ayat 15. Dan ini menunjuk dengan jelas bagaimana keberadaan Yesus sebelumnya. Ketika ia dihadang oleh para imam dan orang Lewi, Yohanes berseru, "Aku bukan Mesias, aku bukan Kristus." Dan kemudian ia menyatakan bahwa ia bukanlah Elia, tetapi suara orang yang berseru-seru di padang gunung, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Pasal 1 ayat 23. Ia tidak layak untuk membuka tali kasut orang yang akan datang itu. Di pasal 1 ayat 26 sampai 20. Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia di ayat 29. Ia meneguhkan otoritas Yesus yang lebih tinggi melalui pernyataan Yohanes Pembaptis, "Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Ayat 30. Yohanes Pembaptis berkata bahwa tujuannya membaptis adalah agar Yesus dinyatakan kepada Israel. Ayat 31. Ia menyebut Yesus sebagai anak Allah. Ia memberitahu murid-muridnya sendiri bahwa Yesus adalah anak domba Allah, sehingga para murid meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikuti Yesus. Ayat 35 sampai 37. Lihatlah anak domba Allah, ayat 9 mereka. Anak domba Allah ini mengingatkan mereka kepada domba Paskah yang darahnya menyelamatkan orang Israel dari kematian dan membuka jalan bagi pembebasan mereka dari Mesir, di dalam Keluaran pasal 12. Paskah akan segera dirayakan. Jadi domba Paskah akan ada di dalam pikiran penginjil dan para pengikut mereka saat itu. Ketika Yohanes mengatakan, "Dialah anak domba Allah yang menyelamatkan atau menghapus dosa dunia," maka mereka meninggalkan Yohanes dan mereka mengikuti Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak bisa hanya baca pasal 29 dan 34 lalu kita mengerti. Hubungan antara Yohanes dan Yesus sangat erat, sebab kesaksian Yohanes menyatakan keberadaan Yesus itu sendiri.
Karena Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Maka domba yang disediakan Tuhan sama seperti kepada Abraham mengorbankan atau menggantikan Ishak itu sendiri di dalam Kejadian 20. Anak domba dari nyanyian hamba yang menderita dari Yesaya yang menggambarkan seorang yang melalui pengorbanannya akan menebus umatnya. Ia dianiaya, tetapi ketika ia ditindas, ia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikian ia tidak membuka mulut. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Hal ini tentu menjadi bagian penting dalam pemahaman bagaimana murid-murid itu, para pengikut Yohanes yang tadinya mendengar Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Maka pikiran mereka ada pada domba Paskah yang membebaskan Israel. Maka mereka meninggalkan Yohanes dan mereka mengikuti Yesus. Sesudah itu Yohanes tidak ada lagi, tidak disebutkan, dia hilang dari perjalanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Yohanes mengatakan, sesudah aku akan datang seorang yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis beberapa bulan atau dia lebih tua dari Yesus, karena setelah kelahirannya bersama, setelah Yohanes Pembaptis dilahirkan oleh Elizabeth, kemudian Maria datang dan mengatakan bahwa engkau mengandung daripada Roh Kudus, sehingga mereka berdua ini saudara, kakak beradik. Tapi Yohanes bilang, saya tidak kenal dia. Bapak Ibu saudara-saudara, karena Yohanes mengatakan bahwa Yesus telah ada sebelum dia. Dan ini adalah bagaimana Yohanes sedang menyatakan bagaimana keberadaan Yesus ketika ini. Aku tidak mengenal dia, 31 ayat 31. Yohanes dan Yesus adalah saudara. Di dalam Lukas 1 tidak mengenal. Mereka adalah saudara. Dan mereka saling mengenal sejak kecil, tetapi baru sekarang Yohanes menyadari siapa Yesus sebenarnya, dan dia mengatakan, dia sudah ada sejak awal dan saya tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah Yohanes datang untuk membaptis dengan air supaya semua ini dinyatakan kepada Israel, sehingga peran Yohanes adalah untuk bersaksi kepada orang lain tentang apa yang telah dinyatakan kepadanya. Yohanes memulai pelayanannya dengan pemahaman yang tidak lengkap tentang Yesus, karena Yesus sudah ada lebih dulu. Dia tahu sama-sama, walaupun mereka sama-sama waktu masa kecil, dan dia tahu mereka adalah saudara. Meskipun demikian, pelayanannya sangat penting saat Yohanes menyatakan bahwa dia datang untuk membaptis supaya dinyatakan kepada Israel, dan bukan sunat itu sendiri. Allah sering memanggil kita ke jalan yang hanya diterangi dengan cahaya yang kecil sekali, agak remang-remang. Di dalam kegelapan Allah selalu berjalan bersama kita, dan Ia menyatakan kebenaran-kebenaran dalam terang itu di dalam hidup kita, dan membuat hal-hal yang besar yang akan kita terkagum-kagum. Sebab Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya, ayat 32. Dan Injil ini tidak menceritakan secara rinci baptisan Yesus, tetapi hanya menceritakan tentang Yohanes yang melihat Roh turun dari langit seperti merpati. Yesus memiliki hubungan yang dalam dan kenal betul dengan Roh Kudus itu, dan memberikan kepada para murid hubungan bagaimana Roh itu yang hubungan Yesus dengan Roh Kudus itu yang turun di atas, sehingga para murid juga tahu bagaimana dia benar-benar adalah anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab Yohanes mengatakan, aku telah melihat dan memberi kesaksian, mendengar dari surga bahwa ia ini adalah anak Allah, di ayat 34. Untuk menjadi saksi seperti seorang harus melihat atau mengalami apa yang ia saksikan. Yohanes dapat menjadi saksi sejati karena ia melihat Roh itu turun ke atas Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara,
bagian firman ini mau mengajak kita bagaimana kita menantikan Kristus dengan makin mengenal dan menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Yohanes tidak menyatakan Yesus kalau dia tidak bisa melihat sendiri, roh itu turun di atas. Dia mengalami kehidupan bersama-sama dengan Yohanes. Dia tidak tahu, Yohanes tidak tahu Yesus seperti apa, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia sudah ada sejak. Ayat pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Dia sudah ada sebelum dunia itu dijadi. Maka Yohanes bilang, saya tidak mengenal dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita di minggu Advent itu, setiap orang yang ingin mengenal kedatangan Yesus anak Allah, pertama ia harus bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tanpa kesaksian seperti ini, kita tidak akan mengalami dan mengenal Dia yang dinantikan. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah kesaksian gereja pada hari ini. Dan dalam kehidupan kita di minggu Advent ketiga, apa yang kita mau saksikan kepada dunia, kepada tetangga, keluarga kita. Setiap kita mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang menghapus dosa dunia, maka kita juga harus memberitakan tentang pertobatan kepada dunia. Kalau kita tidak menyatakan pertobatan kepada dunia, kepada orang lain, maka kita sesungguhnya tidak mengenal Dia yang datang. Karena Yesus datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita yang percaya kepadanya, kita akan menyatakan bertobatlah, jangan bikin dosa lagi. Kata-kata ini membawa kita untuk bagaimana kita hidup dalam hubungan kita, di dalam keluarga, dengan sesama, siapa saja di mana saja. Jangan baku marah, harus mengampuni, hidup di dalam kasih. Bentuk-bentuk pertobatan, bentuk-bentuk pengampunan. Kalau ada orang yang lebih keras, kita harus diam, lembut. Jangan begitu, kau berdosa. Ini di minggu Advent. Bagaimana kita mau menyatakan bahwa anak domba Allah itu datang menghapus dosa dunia, sedangkan kita tidak bisa bersaksi bahwa pertobatan itu membawa setiap orang untuk mengalami kehidupan yang baru, tapi juga kehidupan yang kekal. Sebab tanpa kesaksian kita, maka orang lain tidak akan datang kepada Yesus. Bahkan mungkin saja kita juga tidak akan selamat. Kita hanya mendengar, tapi kita tidak bersaksi. Kesaksian itu dari seluruh kehidupan kita. Pengalaman kita hari-hari, di mana saja kita ada, kita mengalami sebuah proses pertobatan yang kita sampaikan juga kepada orang lain, hidup di dalam kasih dan damai. Itulah caranya kita untuk mengenal dan menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ketika kita akan sedang menanti kedatangannya. Bukan untuk Natal 5 Desember, tapi menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian yang penting untuk kita menjalani minggu Advent yang ketiga ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sementara kita memberi persembahan, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 6, bait yang pertama dan seterusnya. Sementara kita memberi persembahan, kita senantiasa diingatkan dengan firman Tuhan. Tuhan memberi kita hidup dan semua yang ada pada kita untuk dipergunakan dengan seluruh tanggung jawab. Mari wujudkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan lewat pemberian persembahan syukur. Terus dari surga datang